Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda kembali menyaksikan Sumatera Selatan edisi hari ini, Selasa 23 April 2019. Sejumlah informasi dari Provinsi Sumatera Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Namun kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan dua cuplikan topik utama Sumatera Selatan hari ini. Bawaslu Kabupaten Oku Selatan menerima 6 laporan dugaan pelanggaran selama proses tahapan pemilu tahun 2019. Kadin Sumatera Selatan mencatat setidaknya 80 pertokoan besar kolaps akibat menurunnya tingkat perekonomian masyarakat. Dan saudara, kini kita ikuti informasi selengkapnya dalam Sumatera Selatan hari ini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan menerima 6 dugaan laporan pelanggaran pemilu tahun 2019. Bawaslu Ogan Komering Ulu mencatat sebanyak 6 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah laporan yang masuk terhitung sejak dibukanya posko Gakundum selama proses pemilu sebelum hingga sesudah pencoblosan. Laporan yang masuk didominasi dugaan pelanggaran pada pemilu legislatif. Sedangkan laporan untuk DPD dan Pilpres belum ada yang masuk ke sentra pelapor Gakundu. Koordinator Penindakan dan Pelanggaran Gakundu Bawaslu Kabupaten Amrullah mengatakan dari 6 laporan yang masuk pihaknya baru meregistrasi 2 laporan yang memenuhi syarat formil dan juga material. Lembaga Bawaslu akan melakukan kajian awal ya terhadap laporan ini. Ya. Nah, untuk pengkajian ini kita akan melibatkan lembaga sentra Gakundu. Ya, dalam hal ini lembaga itu ialah Bawaslu itu sendiri, dari kepolisian dan dari kejaksaan. Pihaknya kini masih menunggu syarat untuk unsur laporan terpenuhi agar bisa ditindaklanjuti dalam mekanisme menentukan pelanggaran bagi para terlapor pada proses pemilu dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Saudara, sedikitnya 4 personel dari Polres Lubuk Linggau terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit lantaran kelelahan saat bertugas mengawal pelaksanaan pemilihan umum 2019. Ditemui di sela-sela kegiatannya memantau pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono menyampaikan ada beberapa personilnya yang terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit akibat kelelahan. Kapolres menyambut pengamanan ekstra ketat pada pemilihan umum 2019 dilakukan sejak sebelum pemilu digelar hingga saat ini proses rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan. Keempat anggota kepolisian yang sakit tersebut bernama AKP Junaidi Lubet, Brigpol Fauzan, Aibda Sugeng, dan Brigpol Novrianto. Bahkan satu di antaranya didiagnosa menderita demam berdarah atau DBD. Memang pengamanan ini ekstra ketat, ekstra luar biasa capeknya. Saya sendiri aja merasakan saya beberapa hari nggak tidur. Bisa dibilang sebelum pencoblosan H-1 sampai sekarang. Lah ini H plus berapa ini? 2 atau 3 ini. Berarti saya anggap 4 hari itu kami nggak tidur-tidur. Dan kita tidak pernah meninggalkan tugas. Tidak berani kita meninggalkan tugas. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan yang full tersebut, anggota ini ya ada yang sakit. Kalau di seluruh Indonesia udah 10 orang petugas Polri yang meninggal. Kapolres menghimbau seluruh anggotanya untuk menjaga stamina tubuh dan istirahat yang cukup agar tidak mengalami kelelahan. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kota Pagar Alam, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagar Alam masih menunggu hasil perhitungan suara Kecamatan Kota Pagar Alam hingga 23 April 2019. KPUD Pagar Alam masih menunggu hasil dari tiap kecamatan. Kertas C1 sudah ada, beberapa sudah selesai, tinggal lagi menunggu 2 kecamatan yang belum selesai perhitungan. Setelah selesai perhitungan, hasil tersebut akan diplenokan sebelum diserahkan ke Komisi Pemilihan Daerah Pagar Alam. Saat ini C1 yang masuk baru dari 3 kecamatan, tinggal situng yang dilakukan secara berjenjang dari TPS ke kelurahan, selanjutnya ke kecamatan, baru kemudian ke KPUD
saat ini sebagai alat kontrol pelaksanaan penghitungan suara. Hasil akhir akan diperoleh setelah rapat pleno dilakukan KPUD Pagar Alam. Tahapan sekarang itu sedang melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sampai hari ini tanggal 22 sudah 3 kecamatan selesai melakukan rekapitulasi. Yang kecamatan Pau dan Pas itu sudah 50%. Insya Allah kita targetkan tanggal 23 seluruhnya selesai untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Adapun situng ini sekarang yang kita kerjakan itu sebagai alat kontrol bagi KPU. Komisioner KPUD Pagar Alam bidang teknis penyelenggara Christian Hadinata menjelaskan, untuk saat ini KPUD Pagar Alam belum mendapatkan kendala yang berarti. Semua proses berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tomyadi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu menjadikan gudang ex-UPP Bun peninjauan di samping Sekretariat KPU Oku untuk menyimpan surat suara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Beberapa PPK di 13 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah ada yang selesai melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. PPK Morajaya menjadi kecamatan pertama yang menggelar rapat pleno disusul Kecamatan Ulu Ogan. Logistik hasil pleno rekapitulasi itu sudah dikirim ke gudang KPU yang berada di sebelah kantor KPU Oku, Jalan Ayani, kilometer 4,5 Kemelak, Batu Raja. Komisioner KPU Oku Divisi Teknis Yudi Risandi menuturkan bahwa gudang tersebut adalah ex gudang UPP Bun peninjauan milik Dirjen Perkebunan yang berada di samping Sekretariat KPU Oku. Gudang tersebut dipinjam pakai untuk menyimpan seluruh kotak suara hasil pemilu dari berbagai kecamatan sebelum pleno tingkat kabupaten. Pihaknya meyakinkan gudang itu cukup untuk menampung kotak suara yang berjumlah ribuan tersebut. Untuk atapnya ini kan bekas perhutani. Ini kita pinjam pakai sama Pemda. Apa yang akan disimpan di sini? Seluruh kota hasil pemilu yang dari hasil rekapitulasi kecamatan. Jadi seluruh kotanya balik sini. Jauh ini yang sudah clear itu baru 2 kecamatan, Kecamatan Ulugan dengan Kecamatan Muara Jaya. Cukup tidak? Insya Allah cukup. Komisioner KPU itu menegaskan bahwa gudang tersebut akan dijaga ketat sampai proses pleno selesai. Saat ini KPU masih menunggu kedatangan hasil pleno kecamatan lainnya. M. Wiwin, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dinilai masih banyak menuai masalah dan perlu dilakukan evaluasi. Selain masalah keterlambatan pengiriman logistik, juga banyak kertas surat suara membingungkan para pemilih di TPS. Pileg dan Pilpres 2019 sudah berlangsung 17 April 2019 lalu. Namun demikian masih banyak daerah termasuk di beberapa TPS yang terpaksa dilakukan menunda waktu pencoblosan akibat banyak masalah yang terjadi. Menurut pengamat sosial politik Kota Palembang Harobin Mastopa, penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk suksesnya Pileg atau Pilpres ke depan. Hasil pengamatan di lapangan menurut mantan Sekda Kota Palembang ini cukup banyak logistik yang terlambat tiba di TPS. Samping itu masalah kotak suara seperti di Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami yang tidak ada kunci. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Contoh misalnya mengenai penyampaian perlengkapan untuk pemilu, itu kan banyak yang terlambat. Nah, ditambah lagi dalam pelaksanaannya banyak kekurangan antara lain surat suara yang paling banyak. Nah, pada surat suara ini kunci. Kalau surat suara tidak ada, C6-nya undangannya tidak ada, bagaimana orang mau mencoblos? Nah, ini yang banyak kasus. Para Pileg dan Pilpres serentak ini juga membuat bingung para pemilih, terutama pemilih berusia lanjut yang masih bingung dengan banyak kertas suara yang akan dicoblos. Harobin juga menilai waktu kampanye yang cukup panjang menimbulkan kejenuhan sehingga berakibat munculnya hoaks serta cenderung muncul saling serang masalah pribadi. Ia berharap Pileg dan Pilpres ke depan bisa lebih baik dengan tetap mengedepankan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Indra Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Informasi mengenai imbas krisis ekonomi, usaha makro banyak gulung tikar akan kami hadirkan seusai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, selama 2 tahun terakhir, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sumatera Selatan mencatat ada 48 kas pembantu bank di Sumatera Selatan tutup, imbas dari turunnya perekonomian masyarakat. Tolak ukur membaiknya perekonomian suatu daerah dilihat dari membaiknya harga komoditi ekspor seperti karet, lada atau sawit. Jika harga komoditi ekspor tersebut membaik, maka daya beli masyarakat pun terkena imbasnya. Itulah sebabnya sejak harga karet di Sumatera Selatan terus mengalami keterpurukan, maka semua sektor terancam, bahkan 48 kas pembantu bank di Sumatera Selatan tutup. Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel Hermanto Wijaya, tanpa disadari saat ini 80 pertokoan besar pun telah kolap imbas dari sepinya konsumen. Ketidakstabilan harga komoditi ekspor dan cenderung terus memburuk dinilai Hermanto Wijaya karena tidak adanya Dewan Penyangga Komoditi. Era Orde Baru lalu menurutnya Dewan Penyangga sangat difungsikan sebagai pengontrol harga komoditi ekspor. Bahkan mereka kerap mengusulkan ke Dirjen Pajak untuk membebaskan biaya pajak bila harga komoditi ekspor merosot. Bisa Dewan Penyangga itu 5.000 sampai batas. Otomatis di pabrik di sini di Palembang ini yang dikuasai asing itu kan juga mau beli. Kalau berebut beli, ya, hukum pasar demand dengan pasar akan berimbang kan. Jadi ada standarisasi harga. Betul, satu. Kedua, Dewan Penyangga itu juga bisa membentuk satu tim khusus mengevaluasi harga per minggu, misalnya. Terus Dewan Penyangga ini juga bisa mengusulkan ke pemerintah pusat, Dirjen Keuangan, Dirjen Pajak, untuk stop dulu pajak ekspornya. Pernah itu pajak ekspornya harga tidak bagus, dilepas dulu, jangan tagih dulu. Hermanto juga mengingatkan pemerintah agar serius menangani persoalan harga karet karena 90% perusahaan yang ada dikuasai asing. Itulah sebabnya harga karet kerap menjadi bulan-bulanan mereka. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tingginya harga bawang putih di pasaran yang mencapai Rp48.000 per kilogramnya membuat Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar bawang putih. Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar dengan menyebar 30 ton bawang putih pada sejumlah pasar di Kota Palembang untuk menurunkan harga yang sejak 2 pekan terakhir bergerak naik hingga menembus Rp48.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Yustianus mengatakan bawang putih yang disalurkan merupakan kuota tahap pertama yang diberikan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kenaikan harga di sejumlah daerah. Harga bawang putih di pasar tradisional melonjak tajam dari Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram, kini tembus Rp48.000 hingga Rp52.000 per kilogram. Untuk itu, pemerintah menilai perlu dilakukan operasi pasar agar harga kembali terjangkau oleh masyarakat karena kebutuhan Palembang mencapai 10 ton per hari. Untuk Palembang dapat 4 pasar. Itu pasar Lemabang, kilometer 5, pasar 16, dan pasar Cili. Untuk sementara waktu, informasi kami dapat, minggu pertama ini sekitar 30 ton dulu. 30 ton. Dievaluasi, kalau seandainya sampai itu akan ditambah. Sekarang udah dapat harga Rp40.000 harga komoditi sekarang. Ini harganya 22,5 untuk tingkat ini, pengecer paling tinggi 30 paling tinggi untuk pengecer. Dalam operasi pasar ini, pemerintah memperbolehkan pedagang atau pengecer membeli ke pemerintah dengan harga Rp20.000 per kilogram dan Rp30.000 untuk pengecer. Bawang putih ini disebar di pasar kilometer 5 Palembang, pasar Cinde, pasar Lemabang, dan pasar 16 Ilir. Masing-masing pasar disuplai 3,5 ton. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Guna menstabilkan harga bahan pokok, terutama menjelang puasa, pemerintah akan melakukan sidak pasar. Menjelang puasa, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional di Palembang mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada bawang merah dari Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp48.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging ayam yang semula hanya Rp30.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp37.000.
Martina, salah seorang warga, mengaku kenaikan terjadi sejak 1 bulan terakhir. Hal ini karena lantaran stok bawang yang dipasok dari Brebes, Jawa Tengah saat ini sulit didapat. Mahalnya harga membuat daya beli masyarakat berkurang. Bawang 48 gitu. 48 sebelumnya berapa? 32, 28. Sejak kapan naik ini? Lah, sekitar sebulanan. Sebulan ini. Apa ini kira-kira? Mungkin bawang stoknya dekati. Mungkin kan bawang bukan dari Brebes. Lagi banjir, jadi kan dekati bawang. Musim hujan ini ya? Ya, musim hujan. Guna menjaga stabilitas harga pasar, pemerintah Kota Palembang akan lebih sering melakukan operasi pasar. Melalui Dinas Perdagangan, saya ingin supaya nanti lebih proaktif lagi untuk mengadakan sidak pasar atau operasi pasar, sehingga stabilitas harga ini benar-benar terjaga. Rencananya akan mulai kapan, Bu? Sebenarnya kita selalu melakukan sidak pasar atau untuk menjaga stabilitas harga ya, akan tetapi mungkin kontinunya untuk dalam arti mendekati masa puasa ini akan lebih sering kita adakan supaya nanti harga-harga tetap bisa kita jaga. Dengan dilakukan operasi pasar, diharapkan kebutuhan masyarakat akan bahan pokok saat bulan puasa dapat terpenuhi. Romiko TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, tol Palembang Kayu Agung sepanjang 30 km diharapkan menumbuhkan potensi ekonomi pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keberadaan infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan jembatan sangat dibutuhkan dalam memperlancar akses transportasi. Kelancaran akses transportasi akan berdampak langsung dalam meningkatkan roda perekonomian di segala sektor, termasuk sektor pariwisata. Hal inilah yang diharapkan Sekda Kabupaten Oki Haji Husin. Menurutnya jalan tol Palembang Kayu Agung sepanjang 30 km ditujukan untuk semakin mengembangkan potensi pariwisata. Jalan tol tersebut juga akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Oki. Ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Oki. Bagaimana kita menjawab tantangan dengan jalan tol ini, dan kabupaten kita sudah merupakan kabupaten penyangga provinsi. Jarak tempuh dari pusat ibu kota provinsi sudah sangat dekat melalui jalan tol. Ini tantangan bagi kita. Jadi kita harus ada yang dijual. Satu-satu untuk ada yang dijual itu kita menghidupkan kembali potensi wisata kita. Potensi wisata di Kabupaten Oki seperti objek wisata Danau Teluk Gelam dinilai cukup besar apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga menarik minat wisatawan yang datang berkunjung. Selain itu juga akan dikembangkan tujuan wisata baru sehingga menjadi alternatif pilihan masyarakat. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Permintaan pupuk hingga memasuki bulan kelima tahun 2019 belum stabil. Belum stabilnya pupuk ini karena petani baru saja melakukan panen, di samping masih tingginya curah hujan. Pada proses penyemaian dan penggarapan tanah lahan pasca panen, petani belum sepenuhnya memerlukan pupuk organik. Pada masa transisi usai panen seperti ini, permintaan terhadap pupuk tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung menurun. Sekarang agak kurang. Apa penyebabkan ini musim tanam kan justru kan? Musim tanam kan sekarang kan dia kemarau, dia harus ini nak kemarau. Penyemaian dulu ya. Kalau hujan banjir nanti bibitnya mati. Jadi tidak bisa pupuk. Oh, jadi memang sekarang musim peralihan ya? Benar. Antara musim panen dan musim tanam. Mereka belum menggunakan pupuk? Belum. Kalau udah musim kemarau mulai. Hampir semua pupuk naik. Berapa persen? Ada yang 5%, 10%. Oh, bervariatif. Sudah lama kenaikannya? 2 bulan inilah. Permintaan pupuk kan masih belum tinggi sekarang. Iya, nggak tahu, mungkin karena pajak kali kayaknya. Menurunnya jumlah pembeli pupuk saat ini juga disebabkan naiknya harga beberapa jenis pupuk kecuali NPK Mutiara yang tetap bertahan di harga Rp16.000. Disinggung soal adanya pupuk subsidi untuk menutupi kebutuhan pupuk bagi petani, para pedagang mengaku tidak berpengaruh karena pupuk yang disubsidi pemerintah hanya jenis tertentu. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Dikembangkannya kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api oleh pemerintah disambut baik oleh pengusaha guna semakin memudahkan distribusi barang hasil Sumatera Selatan, salah satunya kopi Semendo.
Kopi Semendo yang merupakan salah satu kopi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, beraroma khas dan bercita rasa tinggi yang memikat hati para pecinta kopi menjadi salah satu komoditas unggulan. Tidak hanya terkenal di tingkat nasional, namun juga hingga mancanegara. Kopi Semendo adalah kopi robusta yang diolah dengan cara konvensional hingga menciptakan cita rasa yang identik. Oleh karenanya hingga saat ini penjualan kopi Semendo di pasaran terus merangkak naik. Para pengusaha kopi terus berusaha sedemikian rupa untuk dapat mengemas kopi Semendo ini agar dapat bernilai jual tinggi dan mampu bersaing di tengah era milenial saat ini. Mulai dari sisi pengolahan hingga pemasaran. Salah satu yang menjadi angin segar bagi para pengusaha kopi adalah dikembangkannya kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api yang memungkinkan adanya kegiatan ekspor kopi ke luar negeri. Agar nantinya kopi Semendo tidak lagi dianggap sebagai kopi dari daerah Lampung seperti yang terjadi selama ini. Membina petani dan dari Dinas Perkebunan mungkin ya, kopi Sumsel yang dari Semendo ini sudah mulai terangkat. Mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualan setelah promosi dari Semendo, kopi Semendo ini. Nah, bagus sekali, positif sekali itu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya sehingga kopi kita ini lebih dikenal masyarakat lagi dibanding dianggapnya kopi Lampung padahal dari Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta turut aktif untuk terus mendorong pemasaran kopi kebanggaan Provinsi Sumsel ini ke mancanegara. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan selesai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kini kami hadirkan informasi selanjutnya. Saudara, kita beralih ke informasi dari dunia pendidikan. Meskipun dalam kondisi sakit, salah seorang siswa kelas 9 di Kota Pagar Alam tetap mengikuti ujian nasional di sekolahnya. Ditemani oleh orang tuanya, Nurul Latifah tetap menjalankan tugasnya sebagai siswa kelas 9 mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Hampir 1 minggu ini remaja tersebut mengalami sakit hingga ujian kondisi tubuhnya belum membaik. Hal tersebut tidak membuat dirinya menyerah. Dengan semangat dan keyakinan yang mantap, ia beserta siswa lainnya mengerjakan soal yang diberikan. Badannya tuh panas, ini tinggal palanya pusing. Iya. Jadi iya kayak dia nih kesangkan nangis itulah oleh nahan pala pusing tadi kalau ya. Jadi ujiannya gimana, Bu? Ya, dah tahu Pak, yang penting datang dulu. Iya, dah tahu minta bisa ngikuti ujian. Sementara itu, peserta ujian di SMP Negeri 2 Pagar Alam sebanyak 269 siswa. Karena kondisi komputer yang kurang, maka pelajar yang ujian dibagi 3 sesi tiap kelas, diisi 30 orang dan dalam satu sesi sebanyak 90 siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pagar Alam Indra Jaya mengatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh keperluan untuk UNBK, mulai dari komputer hingga kesiapan apabila terjadi pemadaman listrik. Saya sudah persiapkan seminggu sebelumnya dengan mengecek spek komputer atau laptop yang ada, termasuk server. Kita punya 3 server. Servernya di reset ulang kan, termasuk juga koneksinya, koneksi internetnya, juga koneksi antar klien dengan server kita sudah siapkan 3 hari sebelumnya. Dirinya berharap ujian berjalan lancar dan tidak menemui kendala. Tomiadi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dan ujian sekolah bertaraf nasional atau USBN 2 tahun terakhir di SMP Negeri 54 Palembang sudah sepenuhnya menggunakan komputer. Hari kedua ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 54 Palembang dengan mata pelajaran matematika, di mana siswa SMP Negeri masih menunggu jaringan online secara serentak di seluruh tanah air.
239 siswa yang mengikuti USBN dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama sebanyak 120 siswa dan sesi kedua 119 siswa. Kepala SMP Negeri 54 Palembang, Tetrianti menjelaskan, sampai hari kedua UNBK tidak mengalami kendala dan berharap PLN tidak melakukan pemadaman selama ujian berlangsung. Begitu juga jaringan internet dari Telkom, karena apabila kedua jaringan padam atau putus maka pelaksanaan USBN dipastikan akan terhambat. Dikatakan Tetrianti sudah 2 tahun terakhir SMP Negeri 54 pelaksanaan USBN dan UNBK sudah sepenuhnya berbasis komputer dan tidak lagi menggunakan kertas. Kami SMP 54 tahun ini USBN-nya pun sudah menggunakan komputer. USBN kan sudah mulai minggu kemarin itu sudah pakai komputer, tidak lagi berbasis kertas. Jadi USBN, UNBK semuanya berbasis komputer kan. Nah sekarang ketersediaan komputer sudah mencukupi, Bu? Alhamdulillah cukup untuk 2 sesi. 239 mencukupi, Bu ya? Cukup. Tetrianti berharap dengan jaringan internet yang bagus dan sarana komputer mencukupi di SMP negeri ini dapat membuat siswa lebih fokus dalam mengerjakan ujian. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Meski fasilitas yang dibutuhkan telah dilengkapi, pihak sekolah berharap tidak ada pemadaman listrik agar pelaksanaan UNBK tidak terganggu dan berjalan lancar. Pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga telah digelar, namun untuk ujian nasional berbasis komputer belum 100%. Sebagian sekolah masih melaksanakan ujian nasional kertas pensil atau UNKP. Sedikitnya 85 sekolah termasuk Madrasah Sanawiyah atau MTS yang melaksanakan UNBK, meski menumpang menggunakan fasilitas komputer milik sekolah lain. Di SMP Negeri Unggul Kayu, UNBK dilaksanakan pada 2 ruangan dengan jumlah komputer 110 unit. Jumlah peserta yang mencapai 112 orang ditambah siswa MTS yang menumpang, maka pelaksanaan UNBK dibagi menjadi 3 sesi. Menurut Muri, Kepala SMP Negeri 6 Sekayu, meski dengan fasilitas komputer, genset yang sudah ada, dirinya berharap tidak ada pemadaman listrik sehingga pelaksanaan UNBK berjalan lancar. Tidak terkendala gangguan teknis, sementara target nilai yang diharapkan SMPN 6 Sekayu mendapat nilai tertinggi dan masuk 10 besar tingkat nasional. Alhamdulillah di SMP 6 ini lancar, tidak ada kendala, bahkan sampai hari ini termasuk sinkronisasi kami dari kemarin sudah oke, jadi masalah. Hanya saja persiapan genset walaupun tidak katakanlah tidak mati lampu kami tetap siap. Ini sudah 3 kali, yang ketiga, tahun ini yang ketiga, dan alhamdulillah ada juga yang katakanlah ikut kami MTS 1 Lompatan. Kesulitan itu ada, cuman kan sudah dilatih dari sejak semester 1, jadi nggak terlalu sulit. Awalnya tuh keliru, cuman diulang-ulang, diteliti lagi, ternyata itu soalnya itu menjebak itu. Targetnya minimal tuh dapat 90 ke atas lah nilainya. Persiapan pribadi itu persiapan mental supaya tidak nervous gitu. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sekolah menengah pertama di Kota Palembang terus termotivasi untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK secara mandiri. Untuk Kota Palembang sebanyak 136 SMP, MTS negeri dan swasta yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer UNBK. Dari jumlah itu baru 85 sekolah memiliki fasilitas komputer sendiri atau melaksanakan UNBK mandiri, sementara 51 sekolah lainnya masih menumpang di lokasi terdekat. Seperti di SMP Negeri 40 Palembang, tahun ini sudah melaksanakan UNBK mandiri. Kepala SMP Negeri 40 Palembang Wahyuni mengakui tahun lalu sekolahnya masih melaksanakan UNBK menumpang. Hal ini menjadikan warga sekolah baik Dewan Guru, terutama dukungan orang tua siswa agar dapat melaksanakan UNBK mandiri dengan memiliki 105 komputer dengan jumlah siswa yang ujian 424 siswa. Sudah 2 hari ini kami sudah melaksanakan ujian UNBK mandiri dilaksanakan di SMP 40, yaitu terdiri dari 4 lokal, 4 ruangan berjumlah siswa kita 412. Dibagi 3 sesi dan alhamdulillah komputer itu hasil dari wali murid siswa, itu terdiri dari 3 lokal dan alhamdulillah 1 lokalnya kami minjam dari SMA PGRI 1 Palembang.
Sama halnya dengan di SMP Negeri 19 Palembang juga melaksanakan UNBK mandiri. Menurut Kepala SMP Negeri 19 Palembang, Maju Pesimanjuntak, peserta UNBK terdaftar 276 siswa, namun yang mengikuti ujian 274 siswa dan 2 siswanya mengundurkan diri. UNBK hari kedua ini tidak menemukan kendala dan berjalan lancar. Bahkan sebelumnya UNBK ini sudah digunakan untuk ujian paket C setara SMA. Berharap hingga hari terakhir besok pelaksanaan UNBK ini tidak terjadi gangguan, baik itu listrik maupun dari internet. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Menghadapi revolusi industri 4.0, perguruan tinggi di Sumatera Selatan melakukan penyesuaian kurikulum dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Era revolusi industri 4.0 ini perlu disikapi dengan bijak, terlebih perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan dengan terus mengikuti perubahan teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga sumber daya manusia yang dicetak perguruan tinggi ini dapat bermanfaat dan lulusannya langsung dapat diserap oleh dunia industri, bahkan mampu menduduki berbagai posisi yang strategis di pasar kerja. Ketua YPNT Universitas Tridinanti Palembang, Profesor Mahmud Hasim mengakui UTP sebagai salah satu pencetak sumber daya manusia berkualitas dan profesional terus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga apa yang dibutuhkan pasar kerja dapat dipenuhi oleh UTP dengan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan moralitas yang baik. Kekuatan SDM juga terletak pada moral dari SDM itu sendiri, sehingga saling melengkapi dengan kemampuan yang dimiliki. Kita harus mengikuti perkembangan apa yang berada di dunia secara global, kemudian kemampuan atau potensi yang ada di negara kita sendiri. Dan dengan demikian berarti potensi yang ada di perguruan tinggi manapun juga yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau pemakai, maka ini berarti kita bisa berhasil insya Allah dalam menghadapi industri 4.0 ya. Mudah-mudahan semuanya nanti akan, tapi yang paling penting di situ adalah akhlak. Karena pintar bagaimana juga, kemampuan bagaimana juga, kalau akhlaknya tidak baik, saya kira nanti itu tidak akan menghasilkan suatu recovery yang terbaik nantinya. Pembantu Rektor 1 Universitas Tridinanti Palembang, Sopwan Haryadi mengungkapkan, perubahan sains dan teknologi perlu disikapi PTS dengan merubah sistem pembelajaran, mengikuti perkembangan digital dan merespon perkembangan teknologi, serta penjaminan mutu lulusan. Jangan hanya menerapkan sistem pedagogik tanpa memperhatikan peluang kerja bagi para lulusannya. Ya, pertama cara mengajarnya, dosennya cara mengajarnya jangan sampai ketinggalan, turuti informasi yang tren yang kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, dengan media yang mutakhir sehingga mahasiswa cepat mendapatkan baik itu informasi secara langsung maupun lewat textbook dan dari informasi-informasi yang lain. Di akhir acara Yudisium Fakultas Teknik UTP ke-62 program Strata 1 dan ke-33 program Ahli Madya sebanyak 89 sarjana, termasuk 4 orang program Ahli Madya, dilakukan penyiraman air kembang sebagai tradisi yang turun-temurun di Fakultas Teknik UTP. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi menarik lainnya. 90% siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Palembang berhasil diterima di sekolah favoritnya. Meskipun siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Palembang masih menjalani UAS-BN, sebagian besar di antara mereka dinyatakan berhasil diterima di sekolah favoritnya masing-masing. Menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Palembang Iskandar, 90% siswanya berhasil melanjutkan ke SMP negeri dan Madrasah Sanawiyah yang diinginkannya. Sedangkan 10% lainnya masih menunggu konfirmasi. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari kesiswaan, anak-anak kita yang masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu sudah 90%.
sementara yang 10%-nya kita masih menunggu pengumuman. Nah, kita berharap semoga yang 10% ini juga diterima di tempat yang mereka sesuai dengan yang mereka inginkan itu. Nah, anak-anak kita yang lulus dari Min 2 Kota Palembang ini minimal harus mereka menyelesaikan habis hafal juz 30, 1 juz. Sementara itu 219 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Palembang mengikuti UASBN selama 3 hari dengan mata pelajaran yang diujikan bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, berikut kita ikuti informasi mengenai hari pertama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dan ujian nasional kertas pensil atau UNKP untuk tingkat sekolah menengah pertama negeri. Ketika meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 Palembang, Ahmad Zulinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, berdialog dengan salah seorang guru SMP Negeri 19 tentang kesiapan komputer, listrik, dan soal ujian. Sementara untuk pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 diikuti 346 siswa terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pagi, siang, sore, menggunakan 3 ruangan lab komputer. Sedangkan komputer berjumlah 130 unit, internet dan proyektor semuanya sudah siap. Ditambahkan Ahmad Zulinto, ada 136 SMP negeri dan swasta yang mengikuti UNBK dan 102 SMP masih melaksanakan UNKP. Jadi sekitar 56% SMP negeri dan swasta di Palembang melaksanakan UNBK, sisanya UNKP. Jadi hari ini kita mulai hari pertama pelaksanaan ujian nasional SMP dan kita sudah memantau 2 sekolah. SMP Negeri 19 yang juga sudah melaksanakan UNBK. Sudah itu kita ke SMP Negeri 9 juga sudah melaksanakan UNBK. Pantauan kami hari ini, pagi ini, semua mulai dari awal jam 8 tadi dimulai, itu berjalan dengan lancar. Server yang sudah disiapkan itu sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Palembang, Haja Hastia, mengatakan siswanya sudah dibekali melalui simulasi tryout dan USBN. UNBK dilaksanakan tanggal 22 sampai 25 April 2019 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan alam. Ia berharap semua siswanya dapat lulus 100%. Ya, kami sudah menghimbau kepada seluruh peserta. Pertama, anak-anak kami siapkan untuk menyiapkan diri, kesehatan. Di samping itu juga mereka memang sudah kita siapkan dari sekolah itu untuk tadi misalnya materi di sekolah sudah tuntas, kemudian juga TO, kemudian juga ada pelajaran tambahan di sekolah. Muslimin Umar melaporkan dari Palembang. Saudara, matematika masih menjadi mata pelajaran paling menakutkan bagi sebagian pelajar sekolah menengah atas maupun menengah pertama. Sebagian siswa mengakui menemui kesulitan mengerjakan soal-soal pelajaran matematika, seperti diungkapkan siswa SMP Negeri 46 Palembang, Sabrina. Untuk pelajaran matematika yang diujikan hari ini ditemukan soal yang sulit, namun sebagian bisa dikerjakan karena sudah dibahas dan dipelajari. Sabrina tetap optimis mampu mengerjakan soal-soal dengan baik. Ada yang susah, ada yang mudah, tergantung dengan rumusnya. Sudah, karena kami kan sebelumnya sudah les tambahan itu tuh sudah dibahas kalau soal-soalnya. Jadi ada yang masuk beberapa. Kepala SMP Negeri 46 Palembang, Limansa Raja Guguk, mengakui semua pelajaran yang akan diujikan sudah dibahas secara maksimal oleh guru bidang studi melalui pelajaran tambahan dan tryout maupun simulasi. Kalaupun ada sedikit soal sulit, terutama pelajaran matematika, masih dinilai wajar karena soal ini dibuat secara nasional. Sampai sejauh ini belum ada keluhan anak-anak, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau internet dengan listriknya, semuanya juga baik-baik saja karena kita menyediakan juga modem selain jaringan internet yang sudah disediakan. Lalu ada juga genset untuk listrik, Pak. Apabila mati, kita siap. Untuk soal-soal ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah pertama, semuanya pilihan ganda. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Hari kedua pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tingkat sekolah dasar tahun pelajaran 2018 hingga 2019 di Kabupaten Ogan Ilir berjalan aman dan lancar. Pada hari pertama kemarin, para siswa-siswi tingkat SD menghadapi ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di hari kedua ini, siswa dihadapkan mata pelajaran matematika. Pantauan TVRI di SD Negeri 02 Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, para siswa-siswi dan guru sudah berada di sekolah pukul 6:30. Sebelum menghadapi soal ujian, para siswa terlebih dahulu melaksanakan apel untuk mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah. Menurut Kepala Sekolah Negeri 02 Kecamatan Indralaya Utara, Yusmardi, para siswa-siswi kelas 6 sebelum menghadapi ujian sekolah dan USBN, mereka telah mendapatkan pelajaran tambahan dari para guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai ujian sekolah yang mereka lakukan 2 minggu lalu. Pelajaran yang di USBN-kan itu pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan pelajaran agama. Alhamdulillah aman dan terkendali. Untuk anak sendiri bisa menyelesaikan soal? Alhamdulillah dari kemarin kalau kami perhatikan, alhamdulillah yang minggu yang kemarin ulangan pas, alhamdulillah nilai anak kita terutama SD 2 Indralaya Utara ini mendapatkan hasil lebih memuaskan, itu 7,5 rata-rata, Pak. Pelaksana USBN yang berlangsung selama 4 hari, di mana pada hari ketiga besok siswa akan menghadapi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan hari keempat mata pelajaran PAI atau agama Islam. Sanwani Kamaludin, TVRI Sumsel melaporkan. 50% soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tingkat sekolah dasar merupakan soal higher order thinking skills dalam upaya mencetak lulusan berkualitas. Ujian sekolah berstandar nasional USBN tingkat SD tahun 2019 saat ini memiliki soal yang sama untuk seluruh Palembang. 50% soal HOTS dengan pemikiran yang luas dan daya nalar yang tinggi. Diakui Kepala SD Negeri 39 Palembang, Linda Ermelia, meski soal ini separuhnya merupakan soal HOTS, tetapi siswa tidak kesulitan dalam menjawab soal karena telah dibekali beberapa soal HOTS seperti ini. Dengan soal HOTS dapat melihat kemampuan siswa tingkat SD secara merata di Palembang, mengingat dasar pendidikan utama terletak pada siswa SD. Sampai hari ini dengan pelajaran matematika, belum ada kendala, semua soal lengkap dan siswa mengerjakan soal dengan baik. Dari hari kemarin sampai hari ini tidak ada kendala masalahnya, maupun soalnya maupun dari siswanya hadir semua. Untuk anak-anak siswa SD soal HOT itu ada, tapi tidak seluruhnya, paling 50%. Tapi kebetulan anak-anak kami ini sudah sebelum ujian 2 bulan sebelum itu diadakan les tambahan, jadi anak-anak sudah terlatih. USBN ini menentukan kelulusan. Untuk USBN tahun 2019 sebanyak 147 siswa yang mengikuti dan menempati 8 ruangan dan diawasi 16 pengawas silang dari SD Saperius 2 Palembang. Sampai hari terakhir besok dengan pelajaran IPA, diharapkan USBN berjalan baik tanpa ada kendala yang berarti. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Belum maksimalnya pencetakan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kecamatan Sukarame, Palembang karena masih bergantung dengan mesin cetak di Dinas Dukcapil Palembang. Sampai hari ini pemohon Kartu Identitas Anak dari 7 kelurahan di Kecamatan Sukarame, Palembang lebih kurang 13.000 pemohon. Namun sampai pagi tadi baru terrealisasi 2.963 pemohon. Berdasarkan data Kecamatan Sukarame, Palembang, animo warga untuk memiliki KIA untuk anaknya cukup tinggi karena manfaat KIA cukup baik seperti mendaftar ke sekolah ataupun kepentingan lainnya. Herwandi, petugas pembuat kartu KIA Kecamatan Sukarame menjelaskan setiap hari mereka dapat mengusulkan ke Dukcapil pembuatan kartu sebanyak 100 sampai 150 kartu. Namun karena ketergantungan mesin cetak di Dukcapil, jadi target pencetakan belum terpenuhi seperti yang diharapkan. Kita menunggu hasil dari Capil. Animo masyarakat sendiri gimana? Kalau tingkat ini pembuatan tinggi, Pak. Banyak yang datang ke kecamatan. Tapi ini mereka datang bisa pukul 9 lah, pukul 9 pagi sampai dengan jam 12. Oke, jadi bermasalah sekarang ini kekurangnya alat percetakan. Ya, cetak Capil mungkin
Saya kurang tahu berapa ini situ kan. Sementara kecamatan Suka ini di Palembang 18 kecamatan. Ditambahkan Erwandi, animo pemohon pembuatan KIA di Kecamatan Sukarame cukup tinggi karena kesadaran warga untuk mendapatkan kartu guna kepentingan sekolah dan lainnya. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jelang tahun ajaran baru, permintaan legalisir akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Palembang mulai meningkat. Tahun ajaran baru kalangan pelajar dan calon mahasiswa mulai sibuk melengkapi berbagai persyaratan berkas masuk sekolah menengah atas SMA ataupun kuliah. Salah satu berkas yang menjadi syarat utama masuk sekolah ataupun kuliah adalah fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir. Sekretaris Disdukcapil Kota Palembang Santi Zahara menuturkan, saat mendekati awal tahun ajaran baru sekarang ini, warga lebih banyak melakukan permintaan legalisir akta kelahiran. Namun pelayanan ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar beberapa menit saja, warga sudah dapat memperoleh fotokopi akta kelahiran terlegalisir dengan syarat membawa akta kelahiran asli. Saat ini untuk masuk sekolah memang ada peningkatan, terutama untuk permohonan legalisir, baik itu legalisir akte kelahiran, kemudian legalisir kartu keluarga, dan legalisir KTP. Kemudian juga ada beberapa sekolah yang sudah mensyaratkan untuk masuk sekolah itu harus melampirkan KIA, sehingga saat ini memang permohonan KIA juga sudah cukup banyak. Selain permintaan legalisir akta kelahiran, permintaan KTP elektronik juga cukup meningkat, khususnya bagi remaja yang telah memasuki umur wajib KTP elektronik. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Sumatera Selatan hari ini. Terima kasih telah memperbaharui informasi Anda bersama kami TVRI Sumatera Selatan. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.